Sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium. Memang mualaf ini nakal gitu loh. nakal. Bandel. Penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik apa? Apabila seseorang mengatakan bahwa Injil, kata Injil dalam Quran, itu ngambil Evangelion. Tuh, ada orang yang bilang, poin nomor 1. Saya tulis. Poin nomor 1. Apa itu? Penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik. Itu apa? Sekali lagi. Penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik apa? Sekali lagi. Mau orang Islam ke, mau orang Kristen, orang apa. Tapi kalau dia berani bilang, kata Injil dalam Al-Quran, itu mengambil dari kata Evangelion, dari Bible, itu orang yang melakukan penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik. Sekali lagi, kalau ada orang, Islam, Kristen, agama apapun, saya nggak peduli. Dia melakukan penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik. Kalau dia bilang, kata Injil dalam Al-Quran itu menjiplak Evangelion. Itu orangnya. Penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik. Cari aja yang suka ngomong gitu. Cari aja. Itu 4 pasal kena itu orang. Day 2, day 3, day 4. A few moments later. Perhatikan baik-baik. Injil, Evangelion, kabar baik, kabar sukacita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Isa bin Maryam. Injil, udah ya, ngerti ya? Injil. Pertanyaannya Injilnya kemana? Ditanya oleh para pendeta. Injilnya kemana? Tanya sama gereja yang mengumpulkan catatan itu. Day 2, day 3, day 4. A few moments later. Injil bukan gospel, Injil bukan biblos, bukan. Injil. Gitu. Dari kata Evangelion, Injil bukan gospel, Injil bukan biblos, bukan. Injil. Gitu. Dari kata Evangelion, Injil bukan gospel, Injil bukan biblos, bukan. Injil. Gitu. Dari kata Evangelion. 2,000 years later. 6.5 hours later. A few inches later. Day 2, day 3, day 4. A few moments later. 1 eternity later. Pak Ali nanya sedikit. Ya, nanya sedikit Pak. Kalau yang tadi Pak Ali sebutkan bahasa Koptik, Injil, dengan bahasa Yunani yang Evangelion, itu duluan mana Pak? Yang Koptik mengadopsi Evangelion atau Evangelion mengadopsi Injil Pak? Yang jelas kalau bahasa Semitik ya, kalau bahasa Amharik itu masuk kategori bahasa Semitik. Bahasa Semitik itu cirinya bisa dicari akar kata. Bisa dicari akar katanya. Misalnya kalau bahasa Arab itu ada contoh kata masjid. Akar katanya dari 3 huruf, sajadah. Sin, jim, dal. Sajadah. Menjadi masjid. Nah, itu berarti pasti bahasa asli bahasa Arab, masjid itu. Nah, sementara kata Injil itu tidak bisa diuraikan asal-usulnya dari bahasa Arab, ataupun dari bahasa Ibrani, ataupun dari bahasa Amharik. Ternyata itu memang diadopsi atau berasal dari bahasa Yunani yang mengalami semitisasi. Jadi inilah gejala bahasa. Kita harus menerima apa adanya. Memang analisisnya seperti itu. Saya belum menemukan satu ahli, walaupun era modern sekalipun, yang mengatakan bahwa istilah Injil itu berasal dari bahasa Suryani. Saya belum menemukan salah satu
pengkaji modern yang mengatakan demikian. Kebanyakan para ahli ada semacam konsensus akademik bahwa istilah Injil atau Inggil itu diadopsi dari bahasa yang disebut sebagai bahasa Yunani. Mungkin saudara-saudara bisa baca buku ini. Ya, judulnya The Foreign Vocabulary of the Quran, tulisan Arthur Jeffrey. Tetapi saya sudah bantah sebagian dari analisis beliau di dalam buku saya yang berjudul Aryo-Semitic Philology. Jadi salah satu alasan kenapa saya membahas dalam buku saya Aryo-Semitic Philology, hal yang paling mendasar saya mencoba untuk membantah sebagian argumentasi dari Arthur Jeffrey. Bukan berarti ini benar 100%. Perlu ada pembaharuan bila analisisnya tidak tepat. Tapi sebagian besar bisa dipertanggungjawabkan bahwa memang istilah Injil itu bukan asli bahasa Suryani, bukan asli bahasa Ibrani, dan bukan asli bahasa Amharik, tapi lebih dekat ada kaitan dengan bahasa Yunani atau Greek word yang disebut Evangelion. Memang mu'alaf ini nakal gitu loh. Nakal. Bandel.